kembali lagi di YouTube channel aku Salma. Di video kali ini aku bakalan bahas tentang tempat angker di Bandung. Mungkin semua daerah mempunyai cerita masing-masing. Namun, di Bandung juga terkenal memiliki tempat angker yang mempunyai cerita mistis. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, di posisi pertama ada Taman Maluku. Sudah bukan rahasia lagi. Taman Maluku adalah salah satu tempat angker di Bandung. Konon katanya, patung Pastur H.C. Perbrak yang berada di tengah taman sering bergerak sendiri pada malam hari. Belum lagi tatapan patung tersebut seakan-akan menatap kita. Selain legenda sosok patung Pastur, ada sosok hantu noni Belanda yang sering mondar-mandir. Tambahan lagi, sering muncul aroma melati yang suka tiba-tiba muncul saat malam hari. Oke, untuk kalian yang tinggal di Bandung, apakah kalian sering melewati jalan tersebut atau melewati taman tersebut? Apakah memang kalian merasakan hal mistis tersebut? Apakah itu cuma legenda yang diturun-temurunkan? Atau itu hanya cerita rakyat? Aku tidak tahu. Tapi emang suka bener gitu loh, kalau misalkan udah ada cerita bahwa tempat itu angker, kita tuh juga suka kesugesti bahwa itu emang angker gitu. Kita juga suka pada merinding gitu loh. Bener gak sih? Next. Oke, tempat selanjutnya adalah rumah kentang. Beberapa rumah di Bandung tersebar karena keangkerannya yang tersebar dari mulut ke mulut. Salah satunya adalah rumah kentang. Saking seramnya, cerita rumah kentang sempat diangkat ke layar lebar. Rumah yang berada di Jalan Aceh, Bandung ini punya kisah tragis sekaligus mengerikan. Konon, saat itu seorang ibu sedang merebus kentang, kemudian tanpa sadar, bayi yang sedang digendong tersebut tercebur ke dalam panci kentang hingga meninggal dunia. Bener-bener ya, tragis banget itu ceritanya. Next. Selanjutnya ada rumah ambulans. Rumah ambulans ini bahkan menjadi ide salah satu film horor di Indonesia. Kabarnya saat sedang syuting film horor tersebut, ada salah satu kru yang kesurupan dan lampu kamera pecah. Sesuai dengan julukannya, di sini terdapat sebuah mobil ambulan rumah sakit diparkir di halaman rumah yang berada di Jalan Bahureksa 15 Bandung. Banyak warga sekitar yang bercerita bahwa mobil ambulan tersebut sering hidup sendiri, berpindah tempat sendiri, bahkan hilir mudik di Jalan Bahureksa. Gak ada supirnya, mungkin itu robot kali. Kabarnya selain itu di rumah tersebut sering terlihat nampak 3 makhluk halus, yakni kuntilanak merah, tengkorak, dan pocong. Untuk kalian yang sering melewati rumah tersebut, apakah memang benar kejadian tersebut? Apakah kalian merasakan hawa horor? Next. Selanjutnya ada rumah gurita. Rumah yang dibangun pada tahun 1980-an memiliki daya tarik tersendiri. Bagaimana tidak, ada patung gurita raksasa hitam di atas atap rumah. Warna yang kontras dengan cat dan gentengnya semakin membuat patung gurita ini terlihat semakin seram. Berada di Jalan Terusan Sukadai 1, rumah besar ini memang sering terlihat sepi. Kabarnya, pemilik rumah ini sering beraktivitas di Jakarta, jadi rumah tersebut ditinggalkan. Sehingga rumah pun tinggal tanpa penghuni. Selain sebagai tempat tinggal, ternyata rumah gurita ini juga digunakan sebagai gereja. Bahkan ada rumor beredar bahwa rumah gurita ini adalah gereja setan. Next. Selanjutnya ada Gua Belanda dan Gua Jepang. Gua Belanda dan Gua Jepang adalah bekas gua peninggalan zaman kolonial di Bandung. Gua Belanda yang berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda memiliki cerita yang mengerikan. Konon, selain digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, gua ini juga dijadikan sebagai tempat pembantaian pribumi pada masa penjajahan Belanda. Selain Gua Belanda, di dekatnya juga ada Gua Jepang. Gua yang berada di kawasan Dago ini dijamin membuat bulu kuduk kita merinding. Banyak pengunjung yang bercerita bahwa mereka mendengar banyak jeritan dan tangisan di dalam gua. Selain itu, sering juga terlihat penampakan pribumi korban penjajahan pada saat masa Jepang. Saat
Saat mengunjungi kedua gua tersebut, ada satu kata yang tidak boleh atau pantang untuk diucapkan. Kata tersebut adalah lada. Lada sendiri adalah nama dari salah satu tokoh leluhur yang sangat dihormati. Apakah kalian sudah pernah ke gua Jepang atau ke gua Belanda? Bagaimana sensasinya? Apakah benar-benar menyeramkan? Next. Selanjutnya ada Bandung Medical Center atau BMC. Rumah sakit bekas penjajahan Belanda yang berada di Jalan Haji Wasit. Salah satu cerita horor yang sudah beredar di kalangan masyarakat di Bandung soal salah satu lokasi di Bandung ini adalah sesosok bayi menangis yang mencari ibunya di ruangan bayi. Tak hanya dari ceritanya saja yang membuat merinding, bangunannya sendiri baik interior maupun eksterior terlihat seram dan mengerikan karena ditinggal begitu saja saat renovasi. Next. Selanjutnya ada Jalan Cipaganti. Menurut sejarah, jalan ini adalah yang ditakuti pada zamannya. Pasalnya, jalan ini merupakan komplek rumah kaum bangsawan Belanda. Konon katanya di jalan ini ada sosok pendekar tanpa kepala sering muncul di malam hari. Ada pula yang menyebut bahwa hantu-hantu yang berada di jalan Bandung tersebut adalah korban kecelakaan. Next. Oke, yang terakhir adalah Gedung Panti Karya. Gedung tua seringkali menjadi tempat yang katanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat, oleh makhluk-makhluk halus. Salah satunya adalah Gedung Panti Karya yang berlokasi di pusat kota Bandung. Gedung Panti Karya sendiri sebenarnya sempat beberapa kali berfungsi normal. Namun, setiap usaha yang dilakukan di gedung ini selalu tidak berhasil hingga terbengkalai sampai sekarang. Usut punya usut, banyak mempercayai bahwa gedung tersebut mempunyai aura mistis yang menyelimuti tempat tersebut. Salah satunya adalah sosok anak kecil yang menunggu orang tuanya dan sosok wanita yang bunuh diri. So, itu adalah beberapa tempat horor yang ada di Bandung. Salah satu, beberapa, masih banyak mungkin, tapi itu beberapa. Mana yang menurut kalian yang paling seram? Dan kalau misalkan kalian punya cerita yang lebih seram, menyeramkan, tentang hal menyeramkan, boleh kalian komen di bawah. Nanti aku bakalan bacain juga cerita kalian di video aku. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau misalkan kalian ada saran, boleh kalian komen di bawah. Aku harus review apa lagi? Aku harus bahas apa lagi? Aku harus buat video apa lagi? Terima kasih.